Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan CPNS Formasi 2019. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa. Nah, kita CPNS 2019, bagaimana di daerah kalian? Sudah ada informasi tentang kegiatan latihan dasar CPNS 2019? Belum ada informasi? Kita tunggu terus ya. Kemarin kita baru dapat informasi bahwa kegiatan latsar akan dilaksanakan. Kemudian ada di tahun ini kegiatan latsar akan dilaksanakan dengan metode blended learning. Nah, metode blended learning ini nanti akan dilaksanakan melalui 3 tahapan, kawan. Jadi melalui 3 tahapan yang harus ditempuh oleh CPNS untuk sampai di latsar, kegiatan latsar ini selesai. Yang pertama, kita akan menggunakan MOOC, yaitu Massive Open Online Course. Jadi MOOC ini dapat langsung diakses oleh CPNS melalui HTTPS Wajar ASN Pintar lan Go.id. Nah, ketika kita sudah mengakses ini di alamat web tersebut, kita bisa login menggunakan NIP dan NIK kita. Jadi, nanti setelah kita login masuk ke dalam aplikasi ini, sebelum kita melakukan tahapan-tahapannya, sebaiknya kita simak panduan atau video panduan terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan MOOC ini dengan lancar dan maksimal. Akhirnya apa? Tahapan untuk pencapaian nilai ketika evaluasi akademik, kita bisa mencapai nilai yang kita inginkan. Kemudian ketika kita melakukan tahapan-tahapan dalam MOOC ini, kita akan mendapatkan beberapa trofi gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini, video panduan penggunaan MOOC yang langsung dibuat oleh Humas dari LAN. Selamat menyaksikan, jangan lupa tetap semangat belajar ya kawan. Kita sukses bersama. Terima kasih. Panduan pengguna MOOC sewajar bagi CPNS menuju Smart ASN. Sekilas mengenai pelatihan dasar CPNS Blended Learning. Anda berada di tahap pertama. Tahap pertama adalah pembelajaran mandiri, yaitu pelatihan mandiri secara daring melalui Massive Open Online Course. Aplikasi MOOC dapat diakses langsung oleh CPNS dengan login menggunakan NIP dan nomor induk kependudukan. Tahap kedua, pembelajaran kolaboratif, yaitu pelatihan jarak jauh atau distance learning terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dalam tahap ini, CPNS didaftarkan oleh lembaga pelatihan untuk dapat mengakses e-learning dan mengikuti pembelajaran bersama pengampu materi, coach, dan kelompoknya. Tahap ketiga, pembelajaran klasikal, adalah pembelajaran di mana CPNS melakukan pembelajaran di kelas melalui tatap muka. Hal ini bertujuan untuk mencapai kompetensi yang tidak dapat dicapai dalam pembelajaran secara daring. Tahap keempat, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di mana pembelajaran fokus pada kebutuhan teknis sesuai bidang tugas CPN. Adapun PKTBT dilaksanakan di instansi asal CPN. Desain pembelajaran MOOC. Video sambutan dan kebijakan, agenda pembelajaran 1, 2, dan 3, serta evaluasi akademik. Alur MOOC, materi terdiri dari materi kebijakan, materi substansi 2 dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4, materi substansi 2 dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, dan bentuk materi. Untuk materi kebijakan, bentuknya adalah video, materi substansi 1, bentuk materinya adalah modul dan bahan tayang, serta materi substansi 2, bentuk materinya adalah media microlearning. Perolehan trofi akan didapatkan setelah peserta menyimak dan menyelesaikan, serta membaca dan mengunduh dari bahan-bahan pembelajaran yang ada di MOOC.
Setelah pembelajaran agenda 1, 2, 3, dan 4 selesai, peserta akan diminta untuk mengambil evaluasi akademik. Dalam MOOC akan dinilai evaluasi sikap perilaku dan evaluasi akademik. Ketentuan evaluasi akademik. Peserta wajib lulus evaluasi akademik, yaitu ketika peserta sudah mendapatkan nilai evaluasi akademik setara dengan 70,01. Peserta dapat melakukan percobaan lebih dari 6 kali jika belum mendapatkan nilai minimal yaitu 70,01. Dengan ketentuan, peserta melaksanakan percobaan tes 1-3 kali dapat memperoleh nilai maksimal 100. Peserta melaksanakan post-tes 4-5 kali dapat memperoleh nilai maksimal 90. Peserta yang melaksanakan post-tes 6 kali hanya bisa memperoleh nilai 80,01. Serta peserta yang melaksanakan post-tes lebih dari 6 kali hanya dapat memperoleh nilai maksimal 70,01. Ketentuan tropi untuk penilaian sikap perilaku. Peserta sebanyak-banyaknya dapat memperoleh nilai 100 yang setara dengan 50 tropi. Adapun peserta untuk dapat lulus dalam evaluasi akademik, maka minimal perolehan adalah 28 tropi yang setara dengan 70,01. Untuk dapat login, peserta diminta untuk akses laman MOOC melalui Swajar strip asnpintar.plan.go.id melalui browser. Kemudian arahkan kursor ke tombol login dan klik login. Masukkan username dengan 18 digit nomor induk pegawai NIP dan klik tombol next. Nomor induk pegawai diharapkan untuk tanpa spasi dan tanpa simbol apapun. Masukkan password. Untuk akses pertama kali, silakan masukkan 16 digit nomor induk kependudukan yang tertera pada KTP Anda sebagai password, lalu klik tombol login. Berikut adalah tampilan halaman awal. Berikut adalah tampilan materi pembelajaran yang terdiri dari materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4, juga evaluasi akademik. Klik menu profil pada bagian atas tampilan untuk dapat melihat data diri. Ketidaksesuaian data diri mohon dapat dilaporkan ke unit kerja kepegawaian instansi dan disampaikan ke BKN. Klik tombol ganti password untuk dapat mengganti password. Tampilan ganti password. Pada tampilan profil akan tampak jumlah tropi, nilai sikap perilaku, dan nilai evaluasi akademik. Apabila belum mengakses materi dan mencapai 28 tropi atau setara dengan nilai 70,01, maka akan tampak tulisan "Ayo penuhi sampai minimal 28 tropi". Klik menu message pada bagian atas tampilan untuk dapat menyampaikan kendala dan masukan ke admin Swajar. Untuk aduan kendala serta masukan jika belum dapat mengakses menu message dapat diakses di link bit.ly helpdesk MOOC. Pembelajaran. Untuk ke materi pembelajaran, klik menu My Courses pada bagian atas tampilan. Menu materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Terdapat keterangan jumlah tropi maksimal yang ada pada tiap materi pembelajaran. Terdapat beberapa submateri dalam setiap menu materi pembelajaran. Klik tombol untuk dapat membuka drop-down deskripsi materi dan bahan pembelajaran. Klik pada file yang bertanda tropi untuk mengakses bahan pembelajaran. Tampilan bahan pembelajaran berupa video. Setelah selesai menonton video, silakan klik tombol selesai menonton untuk mendapatkan tropi. Bahan pembelajaran ini dapat ditonton berulang, namun tombol selesai menonton hanya akan muncul satu kali. Tampilan bahan pembelajaran berupa podcast rekaman suara. Setelah selesai mendengarkan, silakan klik tombol selesai mendengarkan untuk mendapatkan tropi. Bahan pembelajaran dapat didengarkan berulang-ulang, namun tombol selesai mendengarkan hanya akan muncul satu kali. Tampilan bahan pembelajaran berupa file PDF atau PowerPoint. Setelah selesai membaca, silakan klik tombol selesai mereview untuk mendapatkan tropi. Bahan pembelajaran dapat dibaca berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya akan muncul satu kali. Untuk dapat mengundah bahan pembelajaran PDF atau PowerPoint,
klik tombol pop-out di kanan atas kotak bahan pembelajaran. Kemudian tautan eksternal otomatis akan muncul. Untuk mengunduh bahan, klik tombol download pada bagian atas tampilan. Bahan pembelajaran yang memiliki poin 1 sampai dengan 3 tropi akan berubah berwarna kuning. Apabila sudah mengakses bahan pembelajaran yang memiliki tropi dan Anda sudah mendapatkan tropi, maka keterangan jumlah tropi dapat dilihat pada menu profile. Apabila sudah mendapat 28 tropi, Anda dapat mengakses materi microlearning pada menu pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Terdapat keterangan jumlah tropi maksimal yang ada pada setiap materi pembelajaran. Pada menu microlearning, tropi di tiap bahan pembelajaran bervariasi dari 0 sampai 3 tropi. Contoh, pada microlearning agenda 2 pada panduan ini terdapat 14 bahan pembelajaran, akan tetapi jumlah maksimal microlearning agenda 2 adalah 10 tropi. Untuk bahan pembelajaran dengan tropi 0, tidak berubah warna menjadi kuning. Sedangkan untuk bahan pembelajaran dengan poin 1 sampai 3 tropi akan berubah warna menjadi kuning. Meskipun demikian, semua bahan penunjang pada microlearning membantu Anda untuk dapat lebih menguasai pembelajaran dan evaluasi akademik. Evaluasi akademik. Setelah Anda mempelajari materi kebijakan, materi di agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4, Anda dapat mulai untuk mengambil evaluasi akademik dengan klik tombol mulai kuis atau post-test. Anda wajib mendapatkan minimal 28 tropi untuk dapat mengakses evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini terdiri dari 50 soal tiap paketnya dan waktu pengerjaan selama 1 jam 30 menit. Klik mulai untuk memulai evaluasi akademik. Hitung mundur waktu pengerjaan dapat dilihat di bagian atas soal. Jawab soal dengan klik jawaban yang benar, klik lanjut untuk soal berikutnya. Klik tombol kembali apabila ingin kembali ke soal sebelumnya. Apabila sudah merasa cukup dengan jumlah percobaan dan nilai yang dimiliki, dapat klik tombol selesai. Aduan kendala dan pertanyaan terkait MOOC wajar dapat dimasukkan di bit.ly helpdesk MOOC. Terima kasih.